Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Mus. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim, khususnya dalam teks pidato persuasif. Apa sih sebenarnya antonim dan sinonim dalam pidato persuasif? Coba cermati. Kalimat di sini, tanpa disiplin seseorang yang pintar dan cerdas pun tidak akan mampu mengeluarkan potensi dirinya. Pada kalimat tersebut ada kata pintar dan cerdas. Pintar dan cerdas. Mirip ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kurangnya disiplin diri juga akan menghambat suatu pekerjaan menjadi lebih lambat. Seseorang yang tidak disiplin menghalangi proses pekerjaan berakhir dengan cepat. Kemudian, kurangnya disiplin merintangi seseorang bertahan melawan arus lalu lintas pekerjaan yang begitu cepat. Nah, ada kata pintar dan cerdas, ada kata menghambat, ada kata menghalangi dan merintangi. Itu adalah dua kata dan tiga kata yang saling berhubungan. Hubungan itu namanya sinonim. Mari kita pelajari lebih jauh. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Relasinya dua arah dalam artian kalau ya cerdas ya pintar, dari pintar ya cerdas, nah itu sama saja. Terus kemudian maksudnya jika suatu kata saling bersinonim itu, maka dapat dipastikan kata tersebut memiliki kesamaan makna, tidak bisa dilepaskan satu-satu terus kemudian beda maknanya. Itu namanya bukan kata bersinonim. Selanjutnya, ini adalah contoh beberapa kata yang bersinonim lainnya. Kata disiplin sama dengan kepatuhan, taat, kesetiaan, kesungguhan hati. Bertemu sama dengan kata berjumpa, bersua. Hewan sama dengan binatang, buruk sama dengan jelek, bohong sama dengan dusta, paras sama dengan wajah, matahari bersinonim dengan kata mentari, surya, dan bagaskara. Senang bersinonim kata bahagia, sukar bersinonim kata sulit, laris dengan laku. Demikian pula kata pintar bersinonim dengan kata pandai dan cerdas. Itu adalah kata yang bersinonim. Banyak kata seperti ini yang digunakan di dalam teks pidato persuasif. Sedangkan cermati kalimat berikutnya. Nah, ini ada. Jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang dekat kita, maka kita telah akan mendapat keuntungan dan manfaatnya. Pernahkah kita mendengar kebersihan membawa kerugian? Nah, ada kata keuntungan, ada kata kerugian. Itu adalah kata yang berdekatan, tetapi sebenarnya pandangnya saling bertentangan. Terus kemudian, pola hidup bersih harus kita budayakan. Kalimat terakhir ada kata dengan banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkannya menjadi kotor. Ada kata bersih, ada kata kotor dalam satu paragraf. Itu kata bersih, kata kotor adalah kata yang saling berhubungan. Tapi bagaimana hubungannya? Itulah hubungan yang saling berlawanan makna. Nah, hubungan yang saling berlawanan makna ini namanya adalah antonim, yang maknanya berkebalikan, bertentangan atau kontras. Lebih sederhananya disebut sebagai lawan kata. Itu istilah dari kata antonim. Mari kita lihat kata apa saja sih. Banyak sekali kata dari huruf A sampai Z. Ini kita contohkan beberapa saja. Kata ahli itu bertentangan dengan kata amatir, akrab bertentangan kata canggung, aktif dengan pasif, aktual terbaru ya dengan kata basi, curam. Nah, curam sama dengan landai, dalam dengan dangkal, damai dengan perang, datang dan pergi, buram dengan jelas, cacat dengan normal, cair dengan padat, canggih dengan terbelakang, maksimal dengan minimal, mampu dengan terbatas, mancung dengan pesek, mandiri dengan bergantung. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kata yang bersinonim yang seringkali digunakan di dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia, utamanya adalah pada kalimat pidato persuasif yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Demikian anak-anak, mudahan kamu bisa memahami apa itu antonim dan sinonim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.